pengertian dengan dibaptiskan ya Bu ya, yang lo mengatakan tadi bahwa manusia itu kembali ke fitrahnya ya. Nah kalau bayi lahir mati, dosa sana gimana? Kalau bayi mati itu biasanya kita tidak mengatakan dia orang berdosa, karena dia belum berbuat dosa pribadi. Dosa asal, ya dosa asal. Tadi saya katakan dosa asal itu tidak mematikan, tetapi menghambat kalau orangnya itu terima kasih Bang. Ya nggak apa-apa biar jelas gitu. Cukup? Saya jelaskan sedikit mengenai ayatnya, lalu kemudian nanti PR. Selesai. Sekarang jam berapa? Sudah malam ini. Saya jelaskan sedikit. Jadi ayat 1-2 mengulangi yang pernah diperintahkan Allah kepada manusia. Semuanya itu sekarang diserahkan kembali. Jadi tidak dicabut. Allah memberkati kembali manusia, manusia diberikan lagi kuasa atas segala makhluk. Lihat itu. Hanya daging yang ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Itu sudah mulai dari salah satu nanti yang dirumuskan di dalam hukum Taurat. Karena nyawa hidup itu bukan miliknya manusia, sebenarnya kan mau mengatakan itu, tapi nyawa itu, darah itu adalah simbol nyawa, yang itu adalah miliknya Tuhan. Maka kalau mempersembahkan kurban itu nanti akan kelihatan misalnya darahnya itu disiramkan, dibakar gitu. Tapi orang Jawa yang makan bibek, saren. Sebenarnya kalau di dalam konteks ini orang Israel nggak makan, karena itu dipersembahkan, itu bukan miliknya manusia, tapi itu miliknya Tuhan. Enak padahal ya. Wah ini bukan lomo-lomo kayak sang-sangnya ini kan. Untunglah Katolik ya. Ada pantangan bagi manusia untuk makan darah, kiranya perkembangan dalam situasi tradisi yang berkaitan dengan peraturan ibadah selanjutnya. Sebab darah binatang merupakan bahan yang biasanya digunakan dalam ibadah. Darah berarti milik Allah. Ayat 5 diperlihatkan bahwa sekarang meskipun manusia menguasai alam raya termasuk binatang, namun kini ada pertentangan antara manusia dan binatang. Pada saat ditulis itu ya jelaslah sudah ada pertentangan. Bukan berarti itu manusia dengan binatang pada waktu itu harmonis saja. Allah menuntut balas dari binatang darah manusia yang ditumpahkan. Itu kan sangat biasa kalau orang misalnya dimakan macan lalu macannya kan dicari. Ya. Biasa kan. Ayat 6. Allah rupa-rupanya bukan hanya menuntut balas atas binatang, tetapi juga darah sesama manusia yang telah menumpahkan darah manusia. Alasannya apa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi seperti Allah sendiri. Perjanjian Allah dengan Nuh yang lambangnya ialah busur di awan, orang membayangkan pelangi merangkum seluruh dunia ciptaan. Nah itu yang ayat 13 yang saya terangkan. Oke. Bapak Ibu ya, saya tidak mau membahas yang masih ada pertanyaan. Satu lagi ngomong. Semangat sekali Bu. Ini masih kelanjutan dari bab 9 sebelum dikasih PR. Yang mau saya tanyakan ini terkait dengan tulisan penulis dalam kitab ini yang mengatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tadi kan di riwayat Nuh dijelaskan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan di bab 5 juga disinggung bahwa Nuh berumur 500 tahun saat dia mengkarakter anaknya yang ketiga. Nah, yang mau saya tanyakan adalah di antara bab 5 ini
Henok lebih lama Nuh. Tetapi pada akhirnya Nuh mati. Padahal Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Allah dan bahkan dijelaskan juga Nuh itu hidup selamat di antara dalam peristiwa itu. Di bab 5 Henok tidak dijelaskan apa sih yang dilakukan Henok sehingga dia menjadi terpilih di antara yang baik diangkat oleh Allah. Ini bagaimana? Apa perbedaan tradisi itu atau bagaimana? Selain itu memang ada perbedaan, sebenarnya mau dibedakan bahwa sebelum air bah dengan sesudah air bah itu umat manusia berbeda. Jadi semakin pendek sesudah itu. Nuh panjang ini dong. Ya iya, Nuh itu masih panjang. Tapi kemudian nanti akan menjadi semakin pendek. Nah, Henok singkat banget. Henok ini persoalannya nanti diangkat ke surga. Jadi Melakukan beda. ada orang-orang, misalnya nanti kita ketemu misalnya Henok, terus kemudian Elia, lalu kemudian Yesus dan Maria. Itu adalah orang-orang yang naik ke surga tanpa mengalami kematian. Ya, dia kan itu maksudnya dinaikkan ke langit. Dia naikkan ke langit tanpa mengalami kematian. Termasuk Henok itu dianggap orang yang istimewa. Nah, lalu Nuh apakah tidak istimewa juga? Padahal selamat dari Eva. Nah, itulah perbedaannya. Seringkali kita itu pengen semua diperlakukan seperti itu. Padahal kita harus tahu bahwa Allah itu punya kebebasan. Nanti jangan-jangan kamu juga mengatakan, dia diangkat ke surga. Kenapa Elia tidak? Ya nggak mau. Jadi Ya kan ya sih. kita harus tahu bahwa dia terserah kepada Tuhan. Dia mau mengangkat dia berapa siapa itu. Tapi dari kitab suci, lalu dari tradisi gereja, Nyata-nyata. kita hanya menemukan itu. Kita hanya menemukan Henok, Elia, Yesus, dan Maria. gereja. Padahal penulis kitab ini tidak menjelaskan apa saja yang dilakukan Henok itu. Ya, karena tokohnya itu Romo, gimana biar bisa umur kita 950 tahun gitu, Mo? Gimana caranya gitu biar bisa umur panjang kayak mereka itu 950 tahun? Mas, ya, itu zamannya Nuh. Mazmur saja sudah mengatakan begini. Umur manusia itu 70 atau 80 jika kuat. Itu pun penuh dengan susah derita. Kok mau 500 tahun, Mas? Enggak, sebenarnya mau ditunjukkan ya bahwa karena dosa itu ternyata di kemudian hari juga mempengaruhi umur manusia. Itu sebenarnya. Orang dulu kan membayangkan orang yang dirahmati itu harus umur panjang. Nanti dibalas oleh Putra Sirah. Putra Sirah mengatakan yang menyebabkan orang umur panjang itu bukan uban di kepala, tetapi amal ibadah. Nah itu Putra Sirah. Beda lagi kan enggak? Jadi umur panjang kalau menurut Putra Sirah itu bukan umur di dunia ini yang panjang, bukan itu. Tetapi amal baik manusia itulah yang membawa umur yang panjang. Berarti walaupun sudah mati, tapi umurnya panjang karena akan mengalami hidup yang kekal. Itu Putra Sirah, karena itu sesudah zamannya Ayub. Maksud saya mereka itu kenapa dulu bisa umurnya panjang, sekarang makin pendek-pendek gitu loh? Pengaruh dosa. Di Kain atau di apa itu? Itu kan keturunannya itu sudah keturunan dosa semua, tapi saya baca umurnya di atas 900 semua. Betul. Jadi nanti dibedakan sesudah air bah itu umurnya pendek-pendek, baca lagi. Nanti Daud, Abraham itu nggak sampai 500, 100 sekian pendek, itu pengaruh. Kalau sekarang itu pengaruh gizi yang baik, itu pola hidup yang baik, jadi hidup yang panjang kan?
Tapi kalau makannya sembarangan 50 sudah mau. Cukup? Cukup. Oke. Bukan hitungan zaman itu beda dengan sekarang. Ya, hitungnya aja. Hanya mau menunjukkan sebenarnya kalau orang yang dirahmati itu harus dulu umurnya panjang. Tapi kan di kemudian hari pengertiannya itu sangat berbeda dikembangkan. Kalau sekarang mau yang umurnya pendek yang baik, yang panjang yang jangan. Dikasih waktu untuk bertobat ya Bu. Jadi